Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali bercerita tentang syair kehidupan sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Pembahasan tetap kepada cerita tentang Satrio Piningit. Dalam pemikiran saya, kehadiran Satrio Piningit yang ditunggu banyak orang sepertinya mulai sedikit demi sedikit terkuak. Pada konten sebelumnya, saya pernah bercerita tentang titik awal kemunculan Satrio Piningit. Banyak yang berargumentasi bahwa titik awal kemunculan Satrio Piningit adalah titik kesadaran pribadinya tentang sebuah tanggung jawab atas amanat yang diterimanya. Waktu itu, sesuai dengan sudut pandang saya berpikir yang dimaksud dengan titik awal kemunculan Satrio Piningit, menurut imajinasi pemikiran saya, kesadaran yang muncul pada saat itu didasari oleh sebuah keadaan yang membuat diri pribadi Satrio Piningit berubah pemikirannya, merubah sudut pandangnya. Jadi timbul sebuah kesadaran akan sebuah tanggung jawab kehidupan yang dijalaninya. Pemikiran-pemikiran itu muncul juga berdasarkan titik awal pergerakan dirinya tentang sebuah kesadaran akan kehidupan. Bukan titik awal kesadaran dia akan tanggung jawab atas amanat yang diterimanya. Jadi ada beberapa perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan titik awal kemunculan Satrio Piningit. Dari cerita itu, dalam sudut pandang saya, kesadaran yang dimaksud adalah tentang sebuah tanggung jawab hidup, kehidupan pribadinya Satrio Piningit. Bukan kesadaran atas sebuah tanggung jawab tentang amanat yang diterimanya. Itulah perbedaan sudut pandang saya tentang titik awal yang saya maksud pada konten saya sebelumnya. Kembali kepada cerita syair kehidupan. Dalam cerita syair kehidupan yang sekarang ini, saya ingin bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Dalam sudut pandang imajinasi saya, sampai sekarang pun Satrio Piningit belum menyadari
dirinya adalah Satrio Piningit. Sesuai dengan beberapa literatur buku yang pernah saya tahu. Dari cerita tadi bisa diambil kesimpulan kesadaran yang dimaksud pada titik awal kemunculan Satrio Piningit adalah kesadaran akan sebuah tanggung jawab hidupnya untuk pribadinya, bukan untuk amanat yang diterimanya. Dalam Sair Kehidupan kali ini, saya ingin bercerita sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Sadaran akan sebuah tanggung jawab yang muncul pada diri Satrio Piningit tidak bisa diprediksi secara akal pikiran kita, karena yang bersangkutan, Satrio Piningit sendiri, dia tidak menyadari dirinya adalah Satrio Piningit. Menurut akal pikiran saya, menunggu kesadaran seorang Satrio bahwa dirinya adalah Satrio Piningit itu bukanlah sebuah proses yang gampang. Menunggu proses kesadaran seorang Satrio yang bisa menerima keadaan dirinya adalah Satrio Piningit bukanlah suatu proses yang mudah, bukanlah waktu yang sedikit, karena kesadaran diri pribadi itu bisa muncul oleh beberapa faktor penyebab yang membuat dirinya menyadari siapa dirinya. Cerita tentang Sair Kehidupan seorang Satrio Piningit menunggu munculnya sebuah kesadaran dari seorang Satrio menjadi dirinya Satrio Piningit. Muncullah sebuah pengertian dari sebuah keadaan dari seorang Satrio menjadi seorang Satrio Piningit. Jadi ada beberapa faktor penyebab munculnya kesadaran itu. Dalam imajinasi pemikiran saya, sangat disayangkan karena faktor-faktor penyebab munculnya kesadaran Satrio menjadi seorang Satrio Piningit tidak ada di dalam cerita literatur buku. Yang ada dalam cerita-cerita literatur buku adalah tidak mengertinya Satrio Piningit bahwa dirinya adalah seorang Satrio Piningit. Maka di dalam imajinasi pemikiran saya, dalam Sair Kehidupan yang sengaja saya buat, saya hanya bisa bercerita kesadaran seorang Satrio menjadi seorang Satrio Piningit tidak bisa diprediksi dengan akal dan pikiran kita. Muncul dengan sendirinya. Dalam beberapa buku ada cerita bahwa Satrio Piningit pun dipaksa untuk menjadi seorang Satrio Piningit. Lebih jelas diceritakan di dalam sebuah buku yang pernah saya tahu. Seorang Satrio dipaksa untuk menjadi seorang Satrio Piningit tanpa Satrio itu mengerti bahwa apa yang harus dilakukannya. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat.
Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.